pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pradana Hita Bakti. Saat ini saya sedang berada di Pancuran Ngaglik, tepatnya di Desa Manjung, Kabupaten Klaten. Perlu dilihat di sini banyak keindahan objek-objek yang dapat kita nikmati. Walaupun tempatnya hidden gem, tapi ternyata menyimpan banyak keindahan di dalamnya. Yang pertama ada kolam renang, bisa dilihat teman-teman, dan yang kedua ada gantungan jembatan goyang, teman-teman. Nah, saat ini kami sudah menghubungi beberapa narasumber untuk kita wawancarai. Mungkin tanpa berlama-lama, ayo kita lanjut. Nah, saat ini kami sedang bersama salah satu tokoh ternama di Desa Manjung ini. Nah, langsung saja mungkin bisa kita wawancarai. Nah, sebelumnya monggo Pak, perkenalkan namanya sinten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Waliono, Kepala Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Saya menjabat Kepala Desa Manjung periode pertama diawali tahun 2019 sampai sekarang. Dan alhamdulillah sebetulnya masa bakti jabatan saya itu udah habis karena ada bonus 2 tahun dari pemerintah, ya kita ikuti saja. Oh iya, wah sangat menarik ya teman-teman. Jadi dapat bonus ya dari pemerintah. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan sedikit sejarah sebelum jadi tempat wisata. Dulunya itu Pancuran Ngaglik itu seperti apa ya Pak? Ya baik. Jadi sebelum terjadi seperti ini awal mula daripada kondisi lahan ini semak belukar. Jadi tepatnya ini di bantaran sungai. Jadi bantaran sungai baik kanan maupun kiri. Dalam hal ini domainnya atau leading sektornya dari Dinas Pengairan. Gitu. Jadi tempat ini tadinya semak belukar, terus kemudian warga setempat, khususnya warga saya di RW 3 Ngaglik itu mempunyai unek-unek, mempunyai gagasan, mempunyai usulan bagaimana lokasi Pancuran itu kalau kita kelola sebagai wisata alam. Nah, khususnya untuk anak-anak baik dari PAUD, TK, SD. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini bermula dari warga masyarakat seperti itu. Terus kemudian kok iso bangun kolam, iso bangun itu, kok iso bangun gazebo, bangun kamar mandi, dananya dari mana? Nah, itu. Jadi yang saya sampaikan tadi, jadi kesepakatan bersama tiap kakak itu 10.000. Per kakak 10.000 dikelola. Terus ya untuk bangun seperti ini. Nah, karena rencana kemarin itu kurang lebih itu munculnya di awal tahun, jadi dari pihak desa itu belum bisa untuk memihaki terkait dengan kegiatan yang ada di sini. Nah, mungkin insya Allah nanti tahun depan anggaran 2006 akan kita pikirkan, kita siapkan untuk kita kucurkan bantuan stimulan untuk meningkatkan lokasi wisata ini lebih baik lagi, lebih asing. Wah, sangat menarik ya teman-teman, bahwa gotong royong di desa ini itu tergolong bagus dan didukung juga oleh pemerintahannya melalui Pak Waliono selaku Pak Lurah. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, ya sama-sama Mas. Siap.
tadi kita sudah berbincang dengan Pak Lurah, teman-teman. Nah, saat ini di samping saya ada tokoh lagi yang juga penting di area wisata Ngaglik ini, teman-teman. Nah, di sebelah saya sudah ada narasumbernya, mungkin bisa kita tanyakan. Selamat siang, Pak. Siang, Dek, ya. Boleh diperkenalkan nama dan mungkin jabatan di Pancoran Ngaglik ini? Ya, nama Sutarno. Pak Sutarno. Ya, Ketua BPD Desa Manjung. Ketua BPD Desa Manjung. Ya, terus selanjutnya di daerah sini saya sebagai penasehat. Penasehat di RW 3 dan penasehat di area Pancuran ini. Nah, mungkin bisa diceritakan Bapak sedikit cara mengelola Pancuran Ngaglik ini sehingga bisa buat outbound rame sekali di sini, Bapak. Kalau orang Jawa ini biasanya untuk kungkum. Prihatin. Biasanya yang mohon kita itu diberi jabatan atau apa, member ini untuk kungkum hampir selamanya. Selamanya sejak saya belum lahir, dan saya itu sudah lahir, saya dulu ya kungkum di sini. Itu saya itu entah itu memang Allah mengendaki seperti itu atau bagaimana. Teman saya yang kungkum di situ itu ada orang tujuh orang. Itu tiap malam hampir tiap malam itu sampai 8 hari, 35 hari. Itu nanti baru selesai. Kebetulan semuanya itu jadi, yang tidak jadi saya. Cuma saya menjadi sekdes di Desa Manjung selama 37 tahun. Dan saya menjabat kepala desa itu berulang-ulang. Itu Regina itu. Makanya ini air itu betul-betul bagus. Sejarah nama Pancuran Ngaglik itu diulik dari mana ya, Pak? Pancuran Ngaglik itu, satu itu ada pancurannya. Diambil dari pancuran itu, memang itu jawabannya pancuran. Ngaglik adalah dukunnya. Jadi jadikan Pancuran Ngaglik. Kalau nanti ambil nama lain, mungkin nanti repot. Kalau Pancuran Ngaglik jelas itu sudah jelas. Pancuran Ngaglik Desa Manjung. Untuk harga tiket masuk pancurannya itu berapa ya, Pak? Kalau itu belum direalisasi, itu biar orang yang datang itu memberikan pon seikhlasnya, dan itu untuk pengembangan. Yang tuku semen belum dibagikan untuk apa itu opah, yang kerja gotong royong atau tidak, hanya untuk membeli semen atau apa untuk pengembangan. Itu sekedarnya. Ini belum ada. Nanti kalau memang ada apa itu sudah jadi 50%, mungkin nanti ada tarifnya. Baik Bapak, kalau seperti itu teman-teman bisa kita saksikan tadi penjelasan dari Bapak Sutarno. Bapak Sutarno ya, Bapak Sutarno tadi sangat kompleks bahwa Pancuran Ngaglik ini walaupun belum jadi 100%, tapi sudah banyak pengunjung yang berdatangan. Salah satu contohnya yang di belakang ini adalah outbound dari TK Pertiwi. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya. Nah, saat ini kita mewawancarai satu tokoh lagi yang juga punya pengaruh di Pancuran Ngaglik ini. Selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang. Ye. Mungkin boleh diperkenalkan dulu nama dan jabatannya di sini. Oh ya, ye. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farinda. Saya di sini sebagai Kadis 2 yang membawahi di wilayah Manjung bagian RW 1 sampai RW 5, termasuk di wilayah RW 3 di Pancuran ini. Nah, kemudian untuk pengembangan wisata Ngaglik ini apa akan ditambahi spot-spot wisata atau hanya ini ya? Tentunya Mas, karena ini kan masih program berkembang ya. Ini nanti ke depannya juga bekerja sama dengan pihak ketiga juga, sama investor. Kemungkinan kalau misalkan ada yang mau menginvestasikannya di sini, nanti di sini juga sudah
dimulai pengerjaannya. Itu ada kolam terapi ikan, kemudian yang sebelah sini ada kolam besar. Kan di sini hanya kolam kecil, hanya anak PAUD, ya kan, cuma sekitar 20-an senti. Kalau yang ini nanti akan kolam besar atau dewasa, yang sebelah sini. Kemudian yang sebelah sana itu nanti ada kolam terapi ikannya. Nah, nanti ke depannya kan bisa menarik minat lagi. Oh, ada wahana baru gitu. Jadi nanti kalau misalkan ini ada inovasi baru, otomatis kan pengunjung nggak bosan, nggak jenuh, itu aja kayak gitu. Kemudian lagi nanti kita akan kembangkan juga menarik potensi UMKM yang ada di sini. Jadi nanti warga-warga, baik itu warga Ngaglik ataupun sekitaran Ngaglik, itu nanti bisa berjualan di sini sesuai dengan kemampuan mereka atau potensinya mereka. Juga ada produk unggulan sounnya juga. Jadi kita bisa mengenalkan, oh di Manjung nggak hanya ada di Pancuran nih, ada sounnya juga nih gitu. Bisa juga nanti di atas sana bisa UMKM-nya gitu. Kemudian lagi untuk permainan-permainan nanti mungkin kita bisa menambah seperti permainan tradisional, kan di sini belum ada kayak enggrang atau apa gitu. Nah, nanti bisa sebagai wahana permainan di sini gitu. Baik Mbak, kalau seperti itu informasinya sudah jelas kami dapatkan dan sangat menarik buat pemirsa saksikan. Dan mungkin bisa menambah wawasan informasi pemirsa. Baik Mbak, kalau seperti itu terima kasih atas waktunya. Siap, sama-sama nggih. Jangan lupa untuk berkunjung di wisata Pancuran Ngaglik ini. Di sini adalah wahana untuk anak-anak outbound, bisa juga ngecamp di sini. Monggo bagi teman-teman semua ataupun dari Bapak Ibu guru semua yang punya putra-putri, siswa dan sebagainya bisa berkunjung di sini. Kita siap untuk menggembirakan teman-teman semua. Terima kasih. Nggih. Kalau ucapan saya cuma terima kasih kepada rekan-rekan KKN semuanya dan anak-anakku dari TK Pertiwi Manjung. Dan tak lupa saya terima kasih pada Pak Lurah yang memberi kesempatan pada tokoh-tokoh warga RW 3 ini menjadikan tempat ini wisata. Dan tidak lupa juga dari rekan-rekan semuanya, dari teman-teman kru dari Pancuran Ngaglik ini ya. Serta kami semuanya tak lupa kami dari jerih payah rekan-rekan semua dari warga ini. Semua ini baru swadaya dari masyarakat, belum dari tokoh dari kelurahan ya. Mungkin di tahun 2026 Bapak Lurah sudah berjanji ini mau diangkat ke kelurahan di Kebumdes. Nah, saat ini kita sudah di akhir sesi. Tadi juga kita banyak melihat adik-adik bermain. Kita juga mewawancarai tokoh-tokoh penting di Pancuran Ngaglik ini, teman-teman. Nah, banyak objek-objek yang dapat kita mainkan di sini, dari yang kolam renang, terus ada jembatan goyang, kemudian flying fox. Untuk flying fox sendiri itu hanya ada saat-saat event seperti itu. Mungkin itu dari saya. Selamat siang teman-teman.